Sepertinya kucing aku kurang banyak nih. Gimana ya kalau aku tambahin lagi? Lumayan buat manasi tetangga sebelah. Kucing dia kan sedikit, ditambah jelek-jelek. Keesokan harinya, Yanto pun langsung pergi ke pasar. Tapi di tengah perjalanan, Yanto mampir ke minimarket untuk membeli rokok. Hei Yanto, kalau nyari burung jangan di sini deh. Kamu salah tempat kayaknya. Di pasar depan sana itu lo banyak sekali. Di sini tempat belanja. Nyari burung pala kau. Saya masih waras sekali. Dan saya juga tahu kok kalau ini minimarket. Cuma mau mampir beli minum saja. Habis itu saya juga mau lanjut beli kucing. Lagian sampean ke minimarket. Pakai bawa keranjang burung segala. Dan mata lu biasa saja nggak usah melotot Yanto. Saya juga nggak salah kan kalau nebak begitu. Mata saya biasa saja kok. Bu Inem, gak usah baper deh. Awas minggir. Mau saya tabrak? Apa mau saya kasih pelajaran di sini? Tabrak saya kalau berani. Dikira takut sama sampean. Jangan mimpi kamu Yanto. Urusan kita belum selesai. Tunggu saya tak masak dulu. Makasih banyak ya Pak. Kucing ini lucu banget ya. Bingung mau kasih nama siapa. Gimana kalau namanya Inem? Waduh, ini pasti kucing punya Yanto. Sudah pergi sana. Enak saja tiap hari berak di rumah orang. Jangan usir kucing aku, Bu. Itu harganya mahal tahu. Kalau punya kucing, itu dijaga, Pak. Jangan sampai berak sembarangan. Tiap hari saya bersihin, selalu saja berak di sini terus. Capek tahu, Pak. Sudah tahu kucingnya banyak, kadangnya cuma seumprit begitu. Lihat saja nanti, kalau masih berak di sini, akan aku buang jauh-jauh dari rumahku. Jangan begitu, Bu. Lagian berak cuma sedikit tinggal disapu, nanti juga hilang. Ngomong saja, kamu iri ya kan? Karena nggak punya kucing sebagus itu. Bukan masalah iri, Pak Yanto. Saya sudah cukup punya satu kucing saja. Yang terpenting tidak mengganggu dan tidak buat tetangga kesal. Ngapain punya banyak kucing tapi tidak diurus? Kemarin juga tetangga sebelah bilang sama saya, kalau kucing Pak Yanto selalu berak di sembarangan. Enak saja kalau ngomong. Asal Bu Sari tahu saja. Kucing-kucing saya selalu kurawat dan tidak liar. Berak tinggal dibersihkan, gitu saja repot banget. Lalu habis itu ngadu sama tetangga, terus bikin gosip tentang saya. Males banget punya tetangga modelan begitu. Kenapa dia jadi marah ke saya? Perasaan kucing dia deh yang bermasalah. Saya juga males banget punya tetangga modelan begitu. Punya kucing segitu saja sudah sombong banget. Dasar Yanto kabul. Besok-besok kamu nggak usah main ke tetangga depan itu lagi ya, Inem. Orangnya ribet, suka rewel, dan gak jelas banget pokoknya. Habis ini kita beli makan ya. Kebetulan makanan teman-temanmu sudah pada habis. Itu kucing siapa ya, Bu? Kok bagus banget? Apa kita bawa pulang saja ya? Di rumah kan gak ada kucing, Bu. Nggak boleh, Kak. Itu mungkin punya orang. Kapan-kapan Ibu belikan ya. Nggak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Hei Ibu, jangan sentuh kucing saya. Itu kucing mahal tahu. Kalau sampai kenapa Nopal sama kucing saya, awas kalian, dikira itu kucing biasa yang sering mondar-mandir di jalan. Bukan, Bu, itu punya saya. Baru beli kemarin. Kalau kepengen, harus belilah. Astagfirullah. Saya sama sekali nggak megang loh, Pak. Anak saya cuma nanya saja kok. Ya sudah. Jika saya salah, mohon dimaafkan ya, Pak. Namanya juga anak kecil. Pasti dia suka banget sama binatang. Apalagi, kucingnya juga lucu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Alasan yang sangat tidak bermutu. Bilang saja, kalau mau ngambil kucing saya, sudah minggir, saya mau pulang. Kebetulan banget Bu Inem lewat. Ada berita sangat penting. Tahu nggak kalau Pak Yanto baru beli kucing. Dan kucing itu diberi nama Inem. Kan nggak pas banget ya? Masa nama Ibu Inem disamakan dengan kucing barunya Pak Yanto? Saya sudah tahu.
Kemarin pas lagi di jalan dia bertemu denganku dan katanya mau beli kucing, gitu. Tapi untuk nama kucing itu saya belum tahu. Dasar Yanto stres. Kemarin baru ribut sama saya, sekarang cari masalah lagi. Lihat saja nanti kalau ketemu, saya rebus. Sepertinya Pak Yanto lagi pergi. Bagaimana kalau kita tunggu di dalam rumah saja yuk, Bu? Pada saat Yanto pulang ke rumahnya, tiba-tiba sudah dihadang oleh Ibu Inem di depan rumah Ibu Sari. Apa yang akan terjadi? Kita lihat saja ya. Kebetulan banget kamu pulang, Yanto. Urusan kita yang kemarin saja belum selesai. Kenapa kamu malah menambah kesalahan baru? Memang nggak ada nama lain buat kucingmu itu. Kenapa harus sama dengan namaku? Maunya kamu itu apa, Yanto? Kemarin tak ajak ribut situ malah takut. Ya elah, emang yang namanya Inem cuman kamu saja. Suka-suka saya lah. Lagian, kucing juga punya saya. Kenapa kamu yang sewot? Ngapain ngeladeni orang gak jelas kayak kamu? Mending main sama kucingku, bisa bermanfaat dan bisa membuatku bahagia. Ini pasti biang keroknya Ibu Sari. Males banget punya tetangga yang mulutnya ember. Dengar sedikit saja, langsung kemana-mana beritanya. Saya cuma bilang apa adanya saja kok, Pak. Lagian nama lain juga bisa. Kenapa harus sama dengan nama Ibu Inem? Terpaksa saya cerita sama Ibu Inem dong. Lagian di kampung kita, nama Inem cuma satu. Berarti Pak Yanto sengaja kan? Apa mungkin ada dendam pribadi sama Bu Inem? Udah pergi sana. Kalian berdua sama saja. Bikin pusing kepalaku. Lama-lama kucingku bisa mati dengar ocehan kalian. Mulutmu dijaga, Yanto. Kalau ngomong jangan ngacau. Pengen gua gampar mulutmu itu. Kamu bilang saja kalau masih marah sama saya. Saya ingatkan sekali lagi ya. Cepet rubah nama kucingmu itu. Kalau enggak, gua robohin semua kandang kucing ini. Dasar Yanto kabul. Beraninya cuma di belakang saja. Giliran saya di sini. Melempem kayak kerupuk kena air. Rasain tuh, kena omelan Bu Inem. Mantap kan? Itu baru tamparan lo, Yanto. Besok-besok pasti kamu dihajar. Apaan sih kamu? Males banget hidup di lingkungan isinya cuma orang-orang sirik, bilang aja iri, ya kan? Sudah, pergi sana Bu, bikin bete. Pada malam itu tiba-tiba ada orang tidak dikenal yang mengintai rumah Yanto. Ternyata dia adalah maling. Di saat Yanto tertidur pulas, akhirnya semua kucing itu raib dibawa sang maling. Kenapa kucingku pada hilang semua? Sial banget hidup ini. Sudah berdampingan dengan tetangga yang toksik. Ditambah kampung yang sangat tidak aman. Apa ini kelakuan si Inem ya? Saya harus ke rumah Inem sekarang. Kembalikan kucingku, nenek tua. Kamu kan yang semalam mencuri di rumahku? Ngaku saja sebelum saya laporkan ke polisi. Dasar tukang maling. Mulutmu dijaga, Yanto. Mau saya panggilkan satpam kompleks sebelah buat ngejaga mulutmu itu. Ngomong sembarangan. Kayak sampah. Nuduh maling segala. Asal kau tahu, Yanto. Saya nggak suka kucing kamu. Jangan nuduh kalau nggak ada bukti. Ya buktinya kucing saya hilang nggak ada di kandangnya. Lagian Bu Inem dendam sekali sama saya. Tak harus berpikir panjang. Mesti pelakunya kamu dong. Siapa lagi? Itu namanya musibah, Yanto. Bodoh sekali pikiranmu. Misal sampean melihat langsung yang mencuri itu saya. Nah itu bisa jadi bukti. Jangan langsung menyimpulkan begitu dong. Biasa mana ada maling ngaku, ya kan? Kalau ngaku bisa-bisa penjara dipenuhi para maling. Males banget, mending saya pulang. Dasar Yanto gemblung. Enak saja nuduh orang tanpa bukti. Dikira saya bodoh apa? Sedih banget rasanya. Semua temanmu hilang. Kini tinggal kita berdua saja. Dan itu rasanya sepi banget. Seperti hatiku. Mau kemana Inem? Jangan pergi dong.
Jangan tinggalkan aku. Nanti aku Dan jadi tambah Yanto pun kesepian. terus mengejar Inem di sepanjang jalan. Lalu di ujung jalan, tiba-tiba Yanto tertabrak truk karena terlalu fokus mengejar Inem. Akhir cerita, semua kucing Yanto pergi meninggalkannya dan kini Yanto hanya terbaring di tengah jalan tanpa seorang pun yang menolong.